Halo saudara-saudari sahabat Koramdeo Worship Center and Studies, Shalom semuanya. Semoga anugerah Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita boleh mengisi seluruh hati sehingga kita siap menerima arahan dari Roh Kudus. Topik kedua percakapan kita menyangkut sambutan ketika memulai kebaktian. Saudara-saudari, kita perlu menyadari bahwa ibadah virtual atau hibrid yang lebih dari 1 tahun ini telah membuat kita semua jenuh. Karena bukan hanya kebaktian di depan layar kaca, tetapi juga kerja, sekolah, sosialisasi, dan sebagainya. Akibatnya banyak orang merasa begah, mual. Oleh karena itu kita perlu lebih memperhatikan bagaimana menyambut jemaat yang hadir dalam kebaktian. Kita tidak bisa terus-menerus memakai kalimat sambutan yang sama seperti sebelum pandemi. Sebab kalimat tersebut sudah menjadi klise. Tanpa makna, nggak ada pengaruhnya. Kalimat sambutan klise membuat orang Kristen itu jadi just go with the motion. Artinya dia hadir kebaktian secara autopilot tanpa terlalu banyak mempersiapkan pikiran dan hati untuk berjumpa Allah. Mungkin saudara berkata, kan jemaat sudah diminta saat teduh persiapan diri. Betul saudari, elemen berdiam diri saat teduh atau waktu teduh masih ada dilakukan. Nah, ada juga yang melakukan prelude, pendahuluan dengan instrumen musik untuk bantu persiapan. Namun apakah kita betul-betul yakin bahwa itu semua dipahami oleh mayoritas jemaat? Bukankah banyak jemaat yang hadir kebaktian setelah elemen persiapan itu selesai? Bukankah juga banyak terjadi ketika sebelum pandemi maupun sekarang saat pandemi? Elemen saat teduh di dalam hemat saya belum cukup menolong kita berjumpa dengan Allah. Waktu teduh atau prelude juga belum cukup membantu kita menyikapi banyaknya kematian dan ancaman kematian yang kita hadapi belakangan ini. Saudari, waktu teduh dan kalimat sambutan sebenarnya adalah satu kesatuan. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan kalimat sambutan ini. Sambutan menjadi klise karena setiap minggu kalimat tersebut kurang memperhatikan realita hidup yang sedang dialami jemaat secara khusus maupun manusia secara umum. Tentu saudara bisa periksa apa saja yang diucapkan oleh para pemimpin ibadah ketika menyambut umat dalam kebaktian gereja kita masing-masing. Salah satu yang bisa diamati adalah kurangnya sambutan bagi para tamu yang mungkin saja belum percaya Kristus. Maksud saya begini, sambutan di awal kebaktian perlu merangkul seluruh umat Kristen sekaligus welcoming mereka yang mungkin belum percaya Kristus. Meskipun kebaktian minggu tidak dirancang untuk mereka yang belum percaya Kristus, tetapi bukan berarti gereja tidak peka kemungkinan adanya manusia yang sedang mencari Tuhan yang sesungguhnya. Pandemi betul-betul membuka peluang bagi gereja sekaligus menguji keunikan jati diri gereja di tengah dunia. Kepedulian kita umat Kristiani atas realita hidup manusia yang sedang dirundung kesulitan, kesedihan, kedukaan, dan kematian terlihat dan terdengar pada awal kebaktian dimulai. Tentu, awal kebaktian bukan satu-satunya tempat untuk melakukan hal tersebut. Namun inilah kesempatan terdepan bagi kita memberikan sambutan yang bersifat pastoral. Dengan kata lain, setiap kebaktian minggu perlu diawali dengan sambutan pastoral yang berbeda. Mengapa? Karena perubahan adalah hal konstan dalam realita kita saat ini. Contoh yang paling sederhana, perubahan atas kondisi teman atau keluarga yang terpapar COVID bisa berubah seketika. Nah, ketika sambutan di awal kebaktian kurang memperhatikan realita kesehatan, kehidupan, kesakitan, kematian, maka gereja sebenarnya menjadi tidak relevan. Kepekaan atas realita adalah sebuah kesaksian bahwa kita sebagai gereja peduli dengan apa yang terjadi dalam keseharian. Oleh karena itu, sambutan yang sudah menjadi klise ini perlu mengalami perubahan menjadi sambutan pastoral. Nah, bagaimana dan apa saja komponen yang perlu kita perhatikan ketika menyambut umat di awal kebaktian?
kita akan memperbincangkan hal tersebut di dalam perjumpaan kita. Siapkan diri saudari semua sampai kita berjumpa secara virtual, dan kiranya berkat, jamahan, dan proteksi dari Allah Tritunggal menyertai saudara-saudari semua.